Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, hari ini kembali berjumpa dengan saya, saudara, untuk kita membahas yang terakhir tentang Naaman ini. Dan kemarin kita sudah berbicara bagaimana seorang Naaman dihancurkan, begitu saudara. Ketika dia dihancurkan kesombongannya, keegoannya, saudara, maka disitulah akan muncul yang namanya kerendah hatian dan ketaatan. Saudara, dalam Tuhan kita perlu dalam hidup ini hal-hal yang tidak berkenan dalam diri kita untuk menuju kepada menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, perlu kita dihancurkan, saudara. Kadangkala ada orang di gereja bertahun-tahun, saudara, ya tapi saudara, sombongnya itu luar biasa, begitu saudara. Ya kan, kadang-kadang bukan sombong soal finance, kekayaan, sombong rohani, begitu saudara, ya kan? Ketika ditegur sama orang, dinasihati sama gembala, ditegur sama sahabatnya, ndak bisa dengar, saudara. Nah, oleh karena itu, poin kemarin kita berbicara, mari jadilah seperti seorang yang bernama Naaman, saudara, yang mau untuk ditegur, yang mau, saudara, untuk dinasihati, yang mau dihancurkan, saudara. Segala sesuatu yang perlu dihancurkan, sampai akhirnya dia timbul menjadi orang yang rendah hati dan taat, saudara. Nah, hari itu setelah dia ditegur, saudara, dan dia hancurkan, maka kemudian ayat berikutnya, saudara, mari kita baca sama-sama di dalam 2 Raja-Raja 5 itu, saudara. Ada satu ayat yang berkata begini, saudara. Lalu dikatakan ayat 14, 15 berkata begini. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dia katakan, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah itu sampai, tampillah ia di depan Elia, lalu berkata, dikatakan, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambaku ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, garis bawahi satu perkataan, terimalah persembahan dari hambamu ini, saudara. Tadinya awalnya, saudara, dia datang dengan otoritas, sesuatu yang sangat kuat dalam diri dia, sampai dia marah, saudara. Tapi ketika dia mulai dirubahkan, dihancurkan, saudara, ketika dia disembuhkan, dia datang kepada Elisa, saudara, dan berubah sekali. Nah, permasalahannya di sini yang ingin saya sampaikan kemarin, saudara, ketika dia merendam diri, saudara, di dalam sungai Yordan, maka disitulah terjadi sesuatu mujizat. Nah, saya katakan begini, saudara, berbicara tentang merendam diri, saudara, ini berbicara tentang di mana kita semuanya seperti Naaman hari-hari ini banyak merendam diri, saudara. Berbicara merendam diri, berdiam dalam hadiratnya Allah, saudara, berdiam dalam kemuliaannya Tuhan, berdiam dalam persekutuannya dengan Tuhan, saudara. Nah, ketika hari-hari ini kehidupanmu dan kehidupan saya, saudara, mau berendam di dalam hadiratnya Tuhan, saudara, maka saya mau kasih tahu bahwa engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa, engkau akan melihat sesuatu yang dahsyat, engkau akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mazmur 138 ayat 5 ayat 3 berkata gini, pada hari aku berseru, artinya dalam hadirat Tuhan, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau pun menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saudara, Daud tahu persis ketika dia ada dalam hadiratnya Tuhan, ketika dia ada berendam dalam kemuliaannya Tuhan, dan ketika dia berseru di situ, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka dikatakan Tuhan menjawab dia. Tuhan menambahkan kekuatan dalam kehidupannya. Hari-hari ini, saudara, kalau engkau ingin melihat sesuatu yang dahsyat, berendamlah dalam hadiratnya Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini ingin melihat pertolongannya Tuhan, berdiamlah dalam hadiratnya Tuhan. Sebab Alkitab katakan dengan sangat jelas, ketika engkau berseru dalam hadiratnya Tuhan, maka Tuhan akan menjawab engkau. Dan ketika engkau berseru di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan kekuatanmu hari ini.
ini. Hari ini saudara, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita minta biarlah setiap kita pribadi lepas pribadi mau berdiam dalam hadiratnya Tuhan. Bapa, aku berdoa untuk tangan-tangan diangkat hari ini. Apapun masalah mereka, apapun pergumulan mereka, aku berdoa dalam namamu Yesus. Biarlah kekuatan, kuasa, otoritas, kemuliaan Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan terus berdiam dalam hadirat-Mu. Karena aku tahu ketika kami berdiam dalam hadirat-Mu, Tuhan, kami berseru, Engkau menjawab. Katakan haleluya. Dan ketika kami berseru, Tuhan, meminta pertolongan, kekuatan, Engkau memberikan kekuatan dalam hidup kami. Oleh karena itu aku berdoa dalam nama Yesus, kuasa, kemuliaan, otoritas Tuhan ada bagi kami semuanya, bagi umat-Mu, jemaat gereja Betel Prima Harapan Regensi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.